Bayangkan sebuah dunia dengan lautan cair seluas 2 kali bumi, tersembunyi di bawah lapisan es yang retak. Di kedalaman lautannya yang gelap, vent hidrotermal mungkin menghembuskan energi dan mineral. Namun, dunia ini bukan planet. Ini adalah Europa, salah satu dari 95 bulan Jupiter. Dan apa yang lebih mengejutkan, Europa hanyalah satu dari ratusan bulan di tata surya kita, masing-masing dengan cerita uniknya sendiri. Hari ini kita akan menjelajahi dunia-dunia tersembunyi ini. Di antaranya ada yang lebih menakjubkan daripada planet induknya sendiri. Ketika kebanyakan dari kita memikirkan tata surya, kita membayangkan 8 planet yang berputar mengelilingi matahari. Namun, sebenarnya ada lebih dari 200 bulan yang mengelilingi planet-planet ini. Dunia-dunia tersendiri dengan gunung, lautan, atmosfer, dan misteri yang belum terpecahkan. Hari ini, kita akan mengeksplorasi mengapa Merkurius dan Venus tidak memiliki bulan sama sekali. Lalu, mengapa Mars memiliki 2 bulan kecil yang akan hancur di masa depan? Dan bulan-bulan aneh Uranus yang diberi nama dari karakter Shakespeare. Serta masih banyak lagi. Untuk tahu semuanya, jangan skip video kali ini. Mari kita mulai dengan misteri. Mengapa 2 planet terdekat dengan matahari, yakni Merkurius dan Venus, tidak memiliki bulan sama sekali? Jawabannya terletak pada tarikan ganas matahari. Jika sebuah bulan mengorbit terlalu dekat dengan Merkurius atau Venus, gravitasi matahari akan merenggutnya. Jika terlalu jauh, tarikan gravitasi lemah planet-planet ini tidak mampu mempertahankannya. Ini menciptakan apa yang para ilmuwan sebut sebagai zona tanpa bulan. Namun, para ahli berpendapat bahwa Venus mungkin pernah memiliki bulan. Model simulasi menunjukkan bahwa miliaran tahun lalu, tabrakan kosmik besar mungkin telah menciptakan bulan Venus. Namun, bulan ini seharusnya berada pada orbit yang tidak stabil. Selama jutaan tahun, efek pasang surut akan memperlambat bulan ini, menariknya kembali ke Venus dalam spiral kematian. Dampak katastrofik ini mungkin turut menyebabkan rotasi Venus yang sangat lambat dan mundur, satu-satunya planet yang berputar mundur di tata surya kita, memakan waktu 243 hari bumi untuk 1 kali rotasi. Bulan kita mungkin tampak biasa bagi kita, muncul setiap malam di langit. Namun, dalam konteks kosmik, bulan kita sangat istimewa. Dibandingkan dengan ukuran planet induknya, bulan kita adalah salah satu yang terbesar di tata surya, dengan diameter 1/4 dari bumi. Sebagian besar bulan lain jauh lebih kecil dibandingkan dengan planet mereka. Bagaimana bulan besar ini terbentuk? Ini adalah salah satu pertanyaan yang paling diperdebatkan dalam planetologi. Teori dominan adalah hipotesis impak besar. Sekitar 4,5 miliar tahun lalu, objek seukuran Mars yang disebut Theia menabrak protobumi. Tabrakan dahsyat ini menghancurkan sebagian bumi dan menghancurkan Theia sepenuhnya, menciptakan cincin puing-puing yang akhirnya mengumpul menjadi bulan. Bulan kita memiliki peran luar biasa dalam membuat bumi menjadi planet yang dapat dihuni. Bulan menstabilkan sumbu kemiringan bumi, mencegah perubahan iklim ekstrim, dan juga menciptakan pasang surut yang membantu dalam transisi kehidupan dari laut ke darat, serta memperlambat rotasi bumi dari 6 jam menjadi 24 jam. Sebagai catatan sedih, bulan kita perlahan menjauhi bumi sekitar 3,8 cm per tahun. Dalam miliaran tahun, bulan akan tampak jauh lebih kecil di langit kita, dan gerhana matahari total tidak akan terjadi lagi. Mars mungkin sekarang adalah planet merah yang dingin dan kering, tetapi kedua bulannya,
Phobos dan Deimos, menyimpan cerita dinamis yang masih berlangsung. Dinamai berdasarkan putra kembar dewa perang Yunani Ares dalam mitologi Romawi. Phobos yang berarti ketakutan, dan Deimos yang artinya teror adalah dua bulan kecil yang tidak beraturan. Phobos hanya berdiameter 22 km dan Deimos lebih kecil lagi dengan 12 km. Keduanya terlalu kecil untuk menarik diri mereka sendiri menjadi bentuk bulat. Phobos, bulan terdekat dengan Mars, memiliki nasib mencengangkan yang telah ditetapkan. Tidak seperti kebanyakan bulan di tata surya, Phobos bergerak semakin dekat ke Mars setiap tahun, sekitar 1,8 cm per tahun. Garis-garis retak di permukaannya yang disebut groove menunjukkan bahwa gravitasi Mars perlahan menarik bulan ini hingga robek. Dalam 50 juta tahun, Phobos akan mencapai batas Roche, titik di mana gaya pasang surut akan menghancurkannya menjadi cincin sekeliling Mars. Cincin ini pada akhirnya akan hancur dengan sebagian materialnya jatuh ke permukaan Mars, dan sebagian lainnya mungkin akan membentuk bulan baru, memulai siklus lagi. Sementara itu, Deimos yang lebih jauh sedang bergerak menjauh dari Mars dengan sangat pelan, mirip dengan bulan kita yang menjauh dari bumi. Jika tata surya kita adalah kerajaan, maka Jupiter adalah rajanya, dengan 95 bulan yang diketahui. 4 bulan terbesarnya, Io, Europa, Ganymede, dan Callisto, ditemukan oleh Galileo Galilei pada tahun 1610 jika mengorbit matahari dan bukan Jupiter. Keempatnya cukup besar untuk dianggap sebagai planet kerdil. Keempat bulan ini terlibat dalam perang gravitasi konstan, menciptakan beberapa lingkungan paling ekstrim di tata surya. Io, bulan terdalam, terperangkap dalam perangkap gravitasi antara Jupiter dan bulan-bulan lainnya. Tarikan gravitasi ini menghasilkan pemanasan pasang surut yang luar biasa, membuat Io menjadi objek vulkanik paling aktif di tata surya, dengan ratusan gunung berapi yang terus-menerus meletus, menyemburkan lahar sulfur ke ketinggian ratusan kilometer. Kemudian Europa, yang kita sebut di awal, memiliki permukaan es yang retak akibat pemanasan pasang surut yang serupa. Di bawah es ini terdapat lautan air cair yang mungkin memiliki 2 kali volume semua lautan bumi. Lalu ada Ganymede, bulan terbesar di tata surya, lebih besar dari planet Merkurius, dan satu-satunya bulan dengan medan magnet sendiri. Hal ini menunjukkan adanya inti besi cair dan kemungkinan juga lautan garam di bawah permukaannya. Dan ada Callisto, yang terjauh, paling sedikit terpengaruh oleh gravitasi Jupiter. Permukaannya yang penuh kawah adalah salah satu yang tertua di tata surya, memberikan catatan tabrakan sejak tata surya awal. Dengan 146 bulan yang diketahui, 83 diantaranya dengan nama resmi, Saturnus memecahkan rekor Jupiter. Namun, yang membuat sistem bulan Saturnus benar-benar unik adalah interaksinya dengan cincin planet ini yang menakjubkan. Beberapa bulan kecil Saturnus yang disebut bulan penggembala bergerak di sepanjang tepi cincin, menjaga partikel-partikel tetap pada jalurnya seperti anjing penggembala. Titan, bulan terbesar Saturnus, adalah satu-satunya bulan di tata surya dengan atmosfer tebal, lebih tebal dari atmosfer bumi. Di bawah kabut oranye tebalnya terdapat dunia yang mengejutkan mirip dengan bumi primordial, dengan danau dan sungai cair. Tetapi, alih-alih air, cairan di Titan adalah metana dan etana yang sangat dingin. Suhu permukaannya sekitar minus 179 derajat Celcius, cukup dingin sehingga metana berperilaku seperti air di bumi, membentuk awan, hujan, sungai, dan danau. Sementara itu, Enceladus yang kecil namun dramatis menembakkan semburan air es dari retakan di kutub selatannya. NASA telah menganalisis semburan ini dan menemukan molekul organik kompleks. Saturnus juga memiliki beberapa bulan paling aneh di tata surya. Pan dan Atlas berbentuk seperti ravioli,
sedangkan Hyperion tampak seperti spons raksasa. Mimas memiliki kawah besar yang membuatnya terlihat seperti bintang kematian dari Star Wars. Uranus adalah planet paling aneh di tata surya kita. Miring sepenuhnya di sisinya dengan kemiringan sumbu, lebih dari 90 derajat. Tidak mengherankan, 27 bulannya juga sama anehnya. Seluruh sistem bulan Uranus berputar dengan kemiringan ekstrem ini, mengikuti ekuator planet alih-alih bidang tata surya. Bulan-bulan Uranus diberi nama dari karakter karya Shakespeare dan Alexander Pope. Yang paling menarik adalah Miranda, bulan yang berdiameter hanya 500 km. Permukaan Miranda adalah mosaik kacau dengan tebing setinggi 20 km, tertinggi di tata surya, kawah besar, dan bentuk yang disebut koronae, yang tampak seperti arena balap. Para ilmuwan berspekulasi bahwa Miranda mungkin telah hancur berkeping-keping oleh tumbukan besar, dan kemudian bergabung kembali secara acak, menciptakan penampilan Frankenstein yang aneh. Neptunus, planet terjauh, memiliki 14 bulan yang diketahui. Bulan terbesarnya, Triton, adalah salah satu bulan paling aneh dan menarik di seluruh tata surya. Tidak seperti hampir semua bulan besar lainnya, Triton bergerak mundur, berlawanan dengan arah rotasi planet induknya. Orbit mundur ini adalah petunjuk bahwa Triton bukanlah bulan asli Neptunus. Para ilmuwan percaya bahwa Triton awalnya adalah objek sabuk Kuiper independen yang terlalu dekat dengan Neptunus dan ditangkap oleh gravitasinya. Penangkapan dramatis ini kemungkinan mengganggu sistem bulan asli Neptunus, menghancurkan atau mengeluarkan bulan-bulan asli. Meskipun sangat dingin pada suhu minus 235 derajat Celcius, Triton adalah salah satu bulan paling aktif secara geologi. NASA Voyager 2 mengamati geyser nitrogen aktif meletus dari permukaan es. Permukaan unik Triton mencakup apa yang para ilmuwan sebut sebagai terrain cantaloupe, bidang dengan bukit dan lembah bergelombang yang terlihat seperti kulit melon, tidak seperti apapun yang ditemukan di tempat lain di tata surya. Dari bulan vulkanis Io hingga lautan cair Europa, dunia-dunia kecil ini menawarkan keragaman yang menakjubkan dan petunjuk tentang bagaimana tata surya kita terbentuk dan berkembang. Misi-misi masa depan seperti Europa Clipper NASA dan Dragonfly ke Titan akan mengungkap rahasia lebih dalam tentang dunia-dunia menakjubkan ini. Dan di luar tata surya kita, triliunan bulan lainnya menunggu di sekitar miliaran planet di galaksi kita. Bulan mana di tata surya kita yang menurutmu paling menarik? Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan notifikasi untuk video edukasi luar angkasa mendatang. Terima kasih telah menonton.